اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukuran kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terkirimkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan dan qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa menapaki jalannya hingga hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan kajian online dari pembahasan berkenalan dengan manhaj salaf. Dan ini adalah bagian yang ketiga dari pembahasan berkenalan dengan manhaj salaf. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan atau membahas terkait dengan penamaan-penamaan yang syar'i dari manhaj yang mulia ini. Mereka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, mereka disebut dengan as-salafiyah, as-salafiyun, salafiyin, salafi. Mereka kadang disebut dengan al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah. Mereka juga disebut dengan ahlul hadith wal athar, dan mereka terkadang disebut dengan al-ghuraba, sunni, dan penamaan yang syar'i yang tentu saja semua penamaan tersebut berlandaskan dengan dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW, atau penamaan itu terambil dari bentuk pembedaan antara mereka yang berada di atas kebenaran dan mereka yang berada di atas kebatilan. Ya, telah kita terangkan pembahasan ini di pertemuan sebelumnya. Demikian pula telah kita sebutkan pula terkait dengan bernisbat kepada as-salaf, yaitu as-salafi, yang mana penisbatan ini adalah penisbatan yang syar'i, na'am, dan penisbatan yang telah terkenal atau dikenal oleh para ulama terdahulu, dan dari sifat atau pujian yang mereka disebutkan dengan hal tersebut, ya, disebut dengan salafi, athari, dan seterusnya. Nah, maka pada pembahasan kali ini insyaallah taala kita akan sebutkan ya beberapa adillah, dalil-dalil yang menunjukkan akan kewajiban untuk mengikuti jalannya as-salaf, mengikuti manhaj salaf di dalam beragama, berpegang teguh dengannya dan istiqamah untuk berada di atasnya hingga ajal menjemput. Nah, jikalau kita sudah terangkan bagaimana manhaj salaf itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan mereka yang dikenal dengan keimaman, dipersaksikan keimaman mereka, keilmuan mereka, jauh dari kesyirikan, kebid'ahan, dan jauh dari tuduhan-tuduhan dusta, ya, hal-hal yang buruk yang disandarkan kepada mereka. Nah, maka manhaj salaf ya adalah satu-satunya manhaj yang hendaknya dipegang tatkala seorang berjalan di atas agama ini, dan mengikuti jalan as-salaf, mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in di dalam beragama hukumnya wajib, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, dan telah disebutkan dalil-dalilnya
oleh para ulama, bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan puluhan bahkan belasan dalil terkait dengan kewajiban mengikuti jalannya as-salaf di dalam beragama. Dan insyaallah ta'ala akan kita sebutkan dalil-dalil tersebut dari Al-Quran, dari sunnah Nabi. Kemudian kita akan sebutkan ucapan para sahabat, ya, para ulama, ya, setelah para sahabat. Naam, akan kita nukilkan banyak ucapan-ucapan mereka rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara dalil yang menunjukkan akan wajibnya mengikuti jalan as-salaf, jalannya para sahabat, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat 15. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Allah perintahkan untuk mengikuti jalan orang yang kembali kepadaku, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan di dalam ayat yang mulia ini untuk mengikuti jalannya para sahabat, menapaki jejak-jejak mereka dan menempuh manhaj mereka. Kenapa para sahabat? Karena merekalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan ayat ini, maka beliau mengatakan wa kullun minas sahabati munibun ilallahi taala. Semua dari para sahabat Nabi, seluruhnya mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Fayajibut tiba'u sabilih. Maka kalau begitu wajib mengikuti jalan mereka. Wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilih. Sementara ucapan-ucapan mereka, keyakinan-keyakinan mereka merupakan sebesar-besar jalannya mereka, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kembali kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada mereka yang senantiasa kembali kepada Allah. Nah, makanya Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 13, wa yahdi ilaihi mayyunib. Dan Allah memberikan hidayah menuju jalannya kepada siapa yang kembali kepada Allah. Sehingga jalannya para sahabat adalah jalan petunjuk, jalan hidayah, sehingga kita berkewajiban untuk mengikuti jalannya mereka. Nah, ini dalil pertama terkait dengan kewajiban mengikuti jalannya as-salaf, surat Luqman ayat 15. Kemudian juga dalil yang lain akan kewajiban mengikuti jalannya as-salaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 115. Di surat An-Nisa ayat 115. Di mana di surat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang menyelisihi jalannya para salaf dan mengancam orang-orang yang menyelisihi jalan mereka dengan neraka jahanam. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula." Barang siapa yang menentang ar-rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk kepada mereka, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, yang dimaksud dalam ayat ini adalah jalannya para sahabat. Dia tidak mengikuti jalannya para sahabat. Apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan kemanapun dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira. Dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Lihat ancaman orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, jalannya para salaf. Nah, diancam sedemikian rupa. Iya, kalau diancam seperti itu, ya, pelakunya diancam seperti itu, tidak mungkin kalau kita katakan bahwa mengikuti jalannya salaf, jalannya sahabat itu sifatnya alternatif saja. Boleh ikut, boleh tidak. Nah, tidak. Sebab diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah menjadi kewajiban untuk mengikuti jalan mereka dan haram untuk meninggalkan jalannya mereka. Haram untuk meninggalkan jalannya mereka. Ini dalil yang kedua di surat An-Nisa ayat 115. Kemudian dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 100. Ini juga dalil
kewajiban mengikuti jalannya as-salaf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini akan keridhaannya bagi siapa yang mengikuti jalannya para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka pahala yang besar, keutamaan yang besar. Allah menyatakan was-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, yaitu dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Lihat, disebutkan para sahabat Nabi yang mereka adalah salaf, as-salafus saleh, pendahulu kita yang saleh. Walladzina taba'uhum bi ihsan, mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik. Para sahabat yaitu para salaf dan mereka yang mengikuti jalannya salaf. Apa janji Allah untuk mereka? Dalam ayat ini disebutkan 4 hal. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Yang kedua, Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fauzul azim, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Nah, perhatikan para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana keutamaan orang yang mengikuti jalannya salaf, jalannya para sahabat. Keridhaan untuk mereka, disiapkan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal di dalam surga, dan dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Artinya, siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka dia tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dia tidak akan mendapatkan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, dan dia tidak akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Ini bagi siapa yang tidak mengikuti jalannya as-salaf, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian dalil yang keempat terkait dengan kewajiban mengikuti jalannya as-salaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka beriman, fa in amanu, jika mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, sesuai dengan imannya kalian. Kalian yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Jikalau mereka beriman seperti imannya para sahabat, faqadih tadau, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Perhatikan ayat yang mulia ini, di mana Allah menjadikan imannya para sahabat menjadi barometer untuk benarnya keimanan orang yang datang setelah masanya sahabat. Benarnya iman mereka kalau mereka beriman seperti imannya sahabat. Barulah mendapatkan hidayah, barulah mendapatkan petunjuk. Artinya, kalau tidak beriman seperti imannya sahabat, maka tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 4 dalil dari ayat-ayat Quran yang menunjukkan kewajiban mengikuti jalannya as-salaf, jalannya para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Orang-orang yang mereka mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Rasulullah memuji mereka, dan ini menjadi dalil yang kelima dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kewajiban mengikuti jalannya as-salaf. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang mencapai derajat mutawatir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku. Summal ladina yalunahum, kemudian mereka yang datang setelahnya. Summal ladina yalunahum, kemudian mereka yang datang setelahnya. Lihat, orang yang berada di masa Nabi, para sahabat, setelahnya para tabi'in, setelahnya lagi para tabi'ut tabi'in. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha semisal dengan ini,
Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ayyun nasi khairun? Siapa manusia yang terbaik itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, al-qarnul ladzi ana fih. Manusia yang terbaik adalah manusia yang hidup di zaman yang aku hidup di dalamnya. Manusia yang hidup ya sewaktu Nabi SAW hidup adalah para sahabat. Yang beriman dengan Nabi para sahabat. Itulah manusia yang terbaik. Kemudian summasani, kemudian generasi yang kedua, summasalis, kemudian generasi yang ketiga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, maka para sahabat manusia yang terbaik. Iya. Pemahaman mereka pemahaman yang terbaik. Sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk mengikuti manusia yang terbaik dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya dalil yang keenam dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan kewajiban mengikuti jalannya as-salaf adalah hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan selainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada para sahabat, nasihat dan wasiat kepada para sahabat yang dikenal dengan wasiat perpisahan. Maka di antara yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada umatnya adalah wasiat untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnahnya para sahabat. Kata Nabi SAW, fa innahu may ya'ish minkum, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup lama di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ini berita dari Nabi SAW. Akan terjadi perselisihan di tengah umat ini, akan terjadi perpecahan di tengah umat ini. Bagaimana solusinya supaya bisa keluar dari perselisihan, perpecahan? Fa'alaikum bisunnati, maka wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, kemudian sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini sebagai wakilnya para sahabat yang mereka ini mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Perhatikan, Nabi berwasiat kalau terjadi perselisihan, berpegang teguh dengan sunnah beliau. Nabi tidak cukupkan sampai di situ. Nabi ikutkan juga sunnahnya para sahabat, terutama khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Nabi, berpegang teguhlah dengannya dan gigit dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara baru, perkara bid'ah adalah kesesatan. Bid'ah adalah mengada-ada di dalam agama Allah. Iya, berusaha ingin menandingi syariat. Orang yang melakukannya dia maksudkan dengan hal tersebut untuk berlebih-lebihan di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana definisi ini diungkapkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala tentang bid'ah, ikhtira'un fid din tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillah. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini dalil yang keenam yang menunjukkan akan wajibnya mengikuti jalannya as-salaf. Kemudian berikutnya, di antara dalil yang menunjukkan akan wajibnya mengikuti jalannya as-salaf adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Jadi Nabi mengabarkan umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan hanya 1 di dalam surga. Ini menunjukkan sedikitnya mereka yang berada di atas jalan kebenaran itu, dan banyaknya orang-orang yang berada di atas jalan kesesatan. 72 kata Nabi SAW yang menyimpang dari jalan kebenaran, dan hanya 1 yang berada di surga.
Disebutkan yang satu ini adalah al-jamaah. Yang satu ini adalah al-jamaah. Dalam satu riwayat Nabi menyebutkan al-jamaah itu adalah ma ana alaihil yauma wa ashabi. Al-jamaah adalah apa yang aku berada di atasnya, berpijak di dalamnya, dan juga para sahabatku. Nabi ikutkan para sahabat. Ini menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, yaitu para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya dalil-dalil ini sudah cukup menunjukkan akan kewajiban mengikuti jalannya as-salaf. Dan terlalu banyak dalil-dalil kalau kita mau sebutkan di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kewajiban mengikuti jalannya as-salaf. Ya. Karena jalan mereka adalah keamanan bagi umat ini. Disebutkan dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari riwayat Muslim. Nabi pernah mengatakan an-nujumu amanatun lis-sama. Bintang-bintang itu adalah pengamannya langit. Bintang-bintang adalah pengaman bagi langit. Fa idza dhahabatin nujum atas sama'u ma tu'adu. Apabila bintang telah hilang, maka akan datang kepada langit apa yang telah dijanjikan. Wa ana amanatun li ashabi. Sementara aku juga adalah pengaman bagi sahabat-sahabatku. Amanatun li ashabi. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila aku telah pergi, kata Nabi, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Kemudian perhatikan sabda Nabi berikutnya. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan para sahabatku merupakan pengaman bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Apabila para sahabatku telah tiada, apabila mereka telah pergi semuanya, maka akan datang pada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Perhatikan bagaimana kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat ini. Nah, mereka sebagai pengaman bagi umat ini. Iya. Makanya disebutkan juga dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, ya'ti zamanun, akan datang suatu zaman, yaghzu fi'amun minan nas, akan berperang sekelompok dari manusia. Maka dikatakan kepada mereka, fikum min man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sahabat Nabi? Fayuqalu na'am. Maka dikatakan ya, masih ada sahabat Nabi. Fayuftahu alaih. Maka karena ada sahabat Nabi, dibukakan kemenangan untuk mereka. Tsumma ya'ti zamanun, kemudian datang lagi zaman setelahnya. Lalu ditanyakan, fikum man sahiba ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di tengah kalian ini ada orang yang bersahabat dengan sahabatnya Nabi? Orang yang bersahabat dengan sahabatnya Nabi. Nah, fayuqalu na'am, dikatakan ya, masih ada yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi. Dengan Nabi sudah tidak, tapi dengan sahabat Nabi ya, bersahabat dengan sahabat Nabi dan menjadi muridnya Nabi, menjadi muridnya para sahabat Nabi. Maka apa yang terjadi? Fayuftahu alaih, dibukakan kemenangan untuk mereka. Tsumma ya'ti zamanun, lalu datang lagi zaman setelahnya, dikatakan fikum man sahibi ashabin Nabi sallallahu, apakah di tengah kalian ada orang yang pernah bersahabat dengan orang yang pernah bersahabat dengan sahabatnya Nabi, yaitu para atba'ut tabi'in. Nah, maka dikatakan naam, iya masih ada. Maka dibukakan kemenangan untuk mereka. Lihat bagaimana kemenangan didapatkan karena keberkahan adanya generasi-generasi terbaik, sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, maka ini menunjukkan akan kemuliaan jalannya salaf, terutama jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti jalan mereka merupakan sebab datangnya pertolongan bagi umat ini. Umat ini manakala menginginkan pertolongan, maka ikuti jalannya para sahabat, kejayaan dan kemuliaan yang akan mereka dapatkan. Sebagaimana janji Allah kepada mereka, wa'adallahu alladhina amanu. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman minkum di antara kalian, wa amilus solihat, dan mereka yang beramal dengan amalan soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard.
Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana orang sebelum mereka berkuasa di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum wala yumakkinanna lahum dinahum, lalu Allah akan kokohkan untuk mereka agama mereka, alladzi irtadha lahum, yang Allah ridhai untuk mereka, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, lalu Allah ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Bagaimana keadaan mereka? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Nah, maka ini kejayaan dan kemuliaan mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, jalannya para sahabat Nabi, para tabi'in, para atba'u tabi'in, atau jalannya para salafus soleh. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita akan sebutkan ya, ucapan athar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan kewajiban mengikuti jalannya as-salaf. Kita akan sebutkan insyaallah taala ya, beberapa aqwal para sahabat Nabi, athar dari sahabat Nabi yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya adalah ucapan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah jalan kebenaran itu, ikutilah jalannya para sahabat, wa la tabtadi'u, dan jangan kalian berbuat bid'ah di dalam agama, faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupkan. Ini kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, juga beliau pernah berkata dalam ucapannya yang sangat masyhur. Ucapan ini dinukil oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qadamat." Barang siapa yang ingin mengambil tauladan, ingin mengambil sunnah, ingin berpetunjuk, maka hendaknya ia mengambil petunjuk dari orang yang telah meninggal, orang yang sudah meninggal. Kenapa? Ya, fa innal hayy la tu'man alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman darinya terjadi fitnah. Ya, karena kalau orang yang masih hidup ya tidak ada jaminan dia bisa istiqomah sampai dia meninggal. Nah, bisa jadi dia berkata seperti ini, berkata dengan kebenaran, nah, keesokan hari ya atau kapan hari dia bisa berubah. Iya. Ini kalau dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal dan diketahui dia meninggal di atas kebaikan, maka merekalah yang selayaknya untuk diikuti. Ya, kemudian dikatakan oleh beliau, siapa sebenarnya yang hendaknya kita mengambil tauladan darinya? Orang yang sudah meninggal. Siapa mereka ini? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Wa abarraha quluban, yang paling baik hati mereka. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa naqli dinihi, membawa agamanya, fatashabbahu bi akhlaqihim, maka tirulah akhlak mereka, wa taraiqihim, dan jalan-jalan mereka, fahum kanu alal hudal mustaqim, sebab mereka ini berada di atas petunjuk yang lurus. Ini ucapannya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, dan masih banyak ucapan sahabat Nabi terkait hal ini. Ucapan sahabat ibnu Mas'ud juga salah satu diantaranya ya, tatkala beliau memperingatkan manusia yang melakukan perbuatan bid'ah ya, tatkala beliau dapati di masjid ada orang yang melakukan berzikir tapi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nah, salah seorang dari mereka berkumpul, mereka berkumpul di dalam masjid, kemudian ada salah seorang pemimpinnya mengatakan, ya qaum sabbihu mi'ah, wahai kaum bertasbihlah 100 kali, maka ikut jamaahnya bertasbih. Ya qaum hamidu mi'ah, ya qaum kabbiru mi'ah, ya qaum hallilu mi'ah.
Disuruh bertakbir, bertahmid, bertahlil 100 kali. Nah, datang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Mas'ud memperingatkan mereka dengan peringatan yang keras. Nah, beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, menegur mereka. Kata Ibnu Mas'ud, "Waihakum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Betapa celakanya kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan bahwa haulai ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Kenapa kalian seperti ini? Ya, kalian tidak bertanya kepada para sahabat. Para sahabat Nabi masih bertebaran di mana-mana. Ya. Kemudian beliau sebutkan aniyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tuksar. Bejananya Nabi sallallahu belum lagi pecah-pecah. Wa thiyabuhu lam tubla. Kemudian juga pakaiannya Nabi belum usang. Artinya Nabi sudah meninggal, sudah wafat, tapi belum lama. Kenapa kalian sudah berbuat bid'ah seperti ini? Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lihat bagaimana beliau berdalil akan hal ini dengan adanya para sahabat Nabi SAW yang mereka masih bertebaran. Kenapa kalian tidak bertanya kepada mereka? Kenapa kalian tidak merujuk kepada mereka? Mereka ini orang yang terbaik, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, innakum la ala millati ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam am annakum muftatihu babid dhalalah. Kalian ini apakah merasa berada di atas agama yang lebih baik dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Hanya dua kemungkinannya. Kalian berbuat bid'ah seperti ini, kalian merasa lebih baik agama ini daripada agamanya Nabi Muhammad, atau kalian ini sudah membuka pintu kesesatan. Ya, kata mereka yang melakukan hal tersebut, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman, kami cuman menginginkan kebaikan. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam mim muridin lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak dapatkan kebaikan itu. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Semua ibadah, kata beliau, yang tidak pernah dilakukan para sahabat Rasulullah SAW, maka jangan kalian lakukan. Semua ibadah yang tidak pernah dilakukan sahabat Rasulullah, maka jangan kalian lakukan. Beliau menjadikan dalil sahabat Nabi ini yang paling tahu, ya, setiap ibadah, setiap amalan, apa yang dikerjakan sahabat lakukan, yang tak pernah dikerjakan sahabat jangan dilakukan. Nah, ini menunjukkan apa? Isyarat kepada beliau, dari beliau akan mengikuti jalannya para salaf, terutama jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian sahabat yang berikutnya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, "Alaikum bis sabili was sunnah." Hendaknya kalian mengikuti jalan dan sunnah. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba yang berada di atas jalan yang lurus dan berada di atas sunnah, dzakarar rahman, yang dia berzikir kepada Allah ar-Rahman, fafadat ainah, lalu berlinanglah kedua air matanya, min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah, fatamassahun naru abadan, maka orang ini tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Wa innaqtisadan fi sunnatin wa khairin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Dan sesungguhnya sederhana dalam menjalankan sunnah dan kebaikan lebih baik daripada bersungguh-sungguh namun menyelisih jalan dan sunnah. Nah, ini ucapan sahabat Nabi SAW dan sangat banyak lagi ucapan-ucapan mereka. Kemudian ulama yang datang setelahnya, Abul Aliyah, beliau pernah mengatakan, alaikum bil amril awal, hendaknya kalian berpegang pada perkara yang pertama, alladzi kanu alaihi qabla ayyaftariqu, yaitu yang mereka dahulu, ya, berada di atasnya sebelum mereka berpecah belah, sebelum terjadinya perpecahan dan perselisihan, yaitu para sahabat. Ya, kalaupun ada perselisihan di kalangan mereka, perselisihan bukan permasalahan yang berkaitan dengan usul, perselisihan yang diperbolehkan, ya, ijtihad mereka,
tidak sampai membuat akidah menyimpang. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah di mana kaum itu berhenti, para sahabat Nabi. Waqul bima qalu, berkatalah sesuai dengan perkataan mereka. Waquffa amma qaffu an, berhentilah, diamlah dari apa yang mereka diam dan berhenti darinya. Wasluk sabila salafika salih, tempuhlah, ikutilah jalan salafmu yang saleh. Fa innahu yasauka ma wasi'ahum, karena sesungguhnya telah cukup bagimu apa yang telah mencukupi mereka. Nah, beliau juga mengatakan, alaika bi athari man salaf, hendaknya kalian mengikuti jejak-jejaknya para salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hendaknya kamu berhati-hati dari pendapatnya orang. Wa in zakhrafu laka bil qaul, wa in zakhrafu lakal qaul, sekalipun mereka menghias-hiasi ucapan mereka dengan hiasan-hiasan yang indah. Nah, kemudian kita nukilkan Imam 4, ucapannya Imam 4 rahimahumullah, dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan, idza ja'ana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain, apabila datang dari Rasulullah SAW, ya, maka fa'ala ar-ra'si wal 'ain, maka semuanya itu berada di atas kepala dan mata. Maksudnya hal yang harus kita hormati, kita ikuti. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra'si wal 'ain, dan apabila datang juga dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di atas kepala dan mata. Wajib diikuti, wajib dihormati, wajib dimuliakan. Ini sahabat, ini apa? Al-Imam Abu Hanifah. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, la yusliha akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha, tidak akan benar akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang menyebabkan benarnya, ya, baiknya orang yang pertama, generasi pertama, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Malik. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga beliau pernah berkata, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan, wa qad asnallahu ta'ala as-sahabah, Allah telah memuji para sahabat. Demikian pula Rasulullah memuji para sahabat, wa hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa wara'in wa ijtihadin wa istinbatat wa istinbatin. Mereka itu, kata Imam Syafi'i, berada di atas kita dalam segala hal, dalam ilmu, dalam akal, dalam pemahaman, dalam sifat wara, ijtihadnya, istinbat hukumnya, wa ara'uhum, dan pendapat-pendapat mereka, pendapat sahabat, kata Imam Syafi'i, lana ahmadu, bagi kita adalah hal yang paling terpuji. Wa aula indana min ara'ina li anfusina, lebih utama untuk kita ikuti daripada pendapat-pendapat kita untuk diri-diri kita, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Usulus sunnah, pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dipijaki para sahabat Rasulullah, menapaki jalan mereka dan meninggalkan bid'ah. Lengkap, Imam 4 sudah berkata seperti itu. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, muhaddis dari mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, beliau mengatakan, fa in ahbabta ya Abdullah, kalau kamu ingin wahai hamba Allah al-insaf, untuk bersikap adil, faqif ma'a nususil Qur'ani was sunan, maka hendaknya kamu bersikap, ya, terhadap nas-nas Al-Qur'an dan sunnah, berpegang teguh dengannya. Tsummanzur ma qalahu sahabatu wa tabi'un, kemudian lihatlah ucapannya para sahabat dan para tabi'in, wa a'immatu at-tafsir, dan imam-imam tafsir fi hadhil ayat, tentang ayat-ayat ini, untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat. Wa ma haqauhu min madahibi salaf, dan apa yang mereka hikayatkan dari madhabnya salaf. Fa imma an tantiqa
fa imma an tantiqa bi ilmin wa imma taskuta bi hilmin. Ya, sebab mereka ini kalau mau berucap, mereka berucap dengan ilmu, dan mereka diamnya dengan ilmu, ya, dengan penuh kelembutan, dengan sifat al-hilm. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya yang terkenal, Tafsirul Qur'anil Azim, ketika menafsirkan ayat tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah istiwa di atas arsy, tinggi di atas sana, dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kata Ibnu Katsir, falin nasi fi hada maqalatun katsirah jiddan. Manusia dalam hal ini punya pendapat yang sangat banyak sekali. Laisa hada maudhu'u bastiha, bukan di sini pemaparannya untuk kita berpanjang lebar di dalamnya. Wa inna ma yasluku fi hadzal maqam madhhabu as-salafis salih. Hanyalah yang akan kita ikuti di dalam pembahasan ini untuk menafsirkan ini ayat adalah madhabnya salafus salih. Kata Imam Ibnu Katsir. Siapa mereka salafus saleh? Malikin, Imam Malik, wal Auza'i, al-Imam al-Ghazali, wal Thawri, wal Laits ibnu Sa'ad, wal Syafi'i, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq, dan seterusnya. Beliau sebutkan. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengikuti jalannya as-salaf, mengikuti jalannya as-salaf merupakan kewajiban berdasarkan dalil dari Quran, sunnah, ucapan para sahabat, bahkan telah dinukil ijma tentang hal ini. Dinukil ijma tentang hal ini, wajibnya mengikuti jalannya as-salaf, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, imam yang sangat terkenal. Beliau kalau menukil ijma, maka penukilannya diterima. Sebab Imam Ibnu Qudamah, ya, salah seorang ulama yang luar biasa. Beliau hafal, ya, ucapan para ulama dari masa sahabat sampai masa beliau, sehingga kalau nukilannya itu diterima oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil halaman 33, beliau mengatakan, faqad thabata wujubu ittiba'is salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnati wal ijma'. Sungguh telah tetap kewajiban mengikuti salaf, semoga Allah merahmati mereka, berdasarkan dalil dari Quran, sunnah, dan ijma'. Nah, dan juga dinukil kesepakatan ini oleh Syekhul Islam, sebagaimana kita sebutkan ucapannya dalam Majmu'ul Fatawa, sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa jilid 4 halaman 149. Ya, bal yajibu qabulu dzalika bil ittifaq fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Bahkan wajib menerima itu madhabnya salaf, karena madhab salaf tidak ada kecuali kebenaran. Nah, ulama di zaman sekarang sangat banyak ucapan-ucapan mereka. Ini sini kita nukilkan terakhir fatwanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, salah seorang ulama, ya, mufti di Saudi Arabia yang masih hidup sampai sekarang ini. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya, atau sebagaimana dalam Al-Ajwibatul Mufidah halaman 103, beliau pernah ditanya, mahiyas salafiyah, apa itu salafiyah? Maka beliau mengatakan, ataib, mahiyas salafiyah, apa itu salafiyah? Wa hal yajibu suluku manhajiha wa tamassuk biha, apakah wajib untuk menapaki manhajnya salaf dan berpegang teguh dengan jalannya salaf? Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, as-salafiyatu hiyas sayru ala manhajis salaf. Salafiyah adalah berjalan di atas manhajnya salaf, minas sahabati wa tabi'in, dari kalangan sahabat, para tabi'in, wal qurunil mufaddalah, dan generasi yang utama, fil aqidati wal fahmi was suluki, baik dalam urusan akidah, pemahaman, adab, akhlak. Wa yajibu alal muslim suluku hadal manhaj, dan wajib atas setiap muslim untuk menempuh manhaj ini, manhajnya salaf. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebenarnya sangat banyak nukilan, ya, dari para ulama kita terkait dengan kewajiban mengikuti jalannya as-salaf. Namun apa yang kita sebutkan ini sekiranya cukup, ya, untuk mewakili hal yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk menapaki jalannya as-salaf,
jalani jalannya as-salaf. Naam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita untuk berada di atasnya hingga ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini berkenaan dengan manhaj salaf ya pada bagian yang keempat insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.